Halo, Sobat JHP. Bertemu kembali dengan kami, Juarnik Asbullah dan Partners. Saya Abdullah Sani, advokat di Juarnik Asbullah dan Partners. Kali ini kami akan berbagi seputar kekerasan dalam rumah tangga. Setiap rumah tangga pasti memiliki masalah. Namun, ada beberapa masalah yang termasuk dalam salah satu tindak pidana, yaitu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga atau biasa kita sebut dengan KDRT. Pada prinsipnya, siapapun bisa menjadi korban KDRT, entah itu suami, istri, anak, orang tua, dan atau yang lainnya yang menetap di dalam rumah tangga tersebut. Namun memang dari berbagai kasus, perempuanlah yang paling sering menjadi korban KDRT. Hal ini dapat dilihat dari data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak. Pada tahun 2022, itu ada 27.589 kasus KDRT. Dan 25.000 lebih korbannya adalah perempuan. Di bulan Januari tahun 2023 ini, itu aja sudah ada 1.565 kasus KDRT. Dan 1.426 korbannya adalah perempuan. KDRT seringkali dimulai itu secara halus dan memburuk seiring berjalannya waktu. KDRT juga biasanya terjadi berulang-ulang, ya, walaupun pelakunya sering minta maaf usai melakukan kekerasan pada korban. Nah, negara kita sebenarnya sudah memiliki undang-undang terkait KDRT, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Guna menyikapi maraknya fenomena KDRT yang terjadi di masyarakat, bahwa sudah menjadi hak setiap warga negara untuk mendapatkan rasa aman, bebas dari segala bentuk kekerasan. Setiap warga negara, termasuk perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dalam pasal 1 disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Nah, Undang-Undang KDRT ini adalah sebagai jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Ada beberapa bentuk-bentuk KDRT menurut undang-undang. Yang pertama itu adalah kekerasan fisik. Kekerasan fisik ini perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit,
jatuh sakit, atau luka berat. Nah, ini ada dalam pasal 6 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kekerasan fisik ini mau bentuknya apapun, mau ditampar, ditendang, dipukul, dijambak, apapun gitu yang menyebabkan kekerasan secara fisik, maka itu ada ancaman hukumannya. Ancaman hukumannya terdapat dalam pasal 44. Ayat 1-nya berbunyi bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga itu bisa dipidana. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Ayat 2-nya, di ayat 2-nya disebutkan, kalau mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, maka dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun. Lalu dalam ayat 3-nya, apabila sampai mati korbannya, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Nah, dalam ayat 4-nya disebutkan kalau bunyinya, dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian, atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan. Itu yang paling rendah ancaman pidananya untuk kekerasan fisik. Bentuk yang kedua adalah kekerasan psikis. Nah, apa itu kekerasan psikis? Yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis, atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Nah, ini dijelaskan dalam pasal 7. Terganggunya berarti ini bisa kita artikan terganggunya mental seseorang akibat adanya kekerasan dalam bentuk psikis. Ancaman hukumannya diatur dalam pasal 45 yang berbunyi dalam ayat 1-nya, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, ancamannya berapa? Dipidana dengan penjara paling lama 3 tahun. Nah, ada dalam ayat 2-nya, nah, kalau perbuatan itu dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, istri terhadap suami, namun tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan. Bentuk ketiga adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini terkait dengan pemaksaan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangga. Pemaksaan ini baik tujuannya untuk memuaskan hasrat seksualnya ataupun untuk tujuan komersil atau tujuan tertentu lainnya, ya bisa diancam pidana. Ancaman pidananya ada pada pasal 46. Pasal 46 mengatakan bahwa dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun untuk kekerasan seksual. Dalam pasal 47-nya disebutkan juga, setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual, maka bisa dipidana dengan pidana penjara paling singkat. Nah, di sini ada ada pidana minimum. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana penjara paling lama 15 tahun. Nah, dalam pasal 47 ada pidana minimum, pidana minimumnya 4 tahun dan maksimalnya 15 tahun. Bentuk yang keempat yaitu
penelantaran rumah tangga. Penelantaran rumah tangga berarti dia tidak melakukan kewajibannya yang harusnya dia merawat, yang harusnya dia memelihara, memberi kehidupan, tapi tidak dia lakukan. Bisa juga dengan perbuatan yang melarang untuk bekerja, sehingga mengakibatkan ketergantungan ekonomi, dan korban berada di bawah kendalinya. Nah, itu masuk dalam kategori penelantaran rumah tangga. Atau yang lainnya bisa juga dengan tidak disekolahkan. Nah, harusnya anaknya diberi pendidikan, disekolahkan, tapi tidak dia lakukan. Itu termasuk dalam penelantaran rumah tangga. Bisa juga eksploitasi anak. Nah, apa bentuknya? Yang menyuruh anak untuk mengamen ataupun mencari uang di jalanan. Itu tidak dibenarkan. Dan itu bisa masuk dalam kategori penelantaran rumah tangga. Apa ancamannya? Ancamannya ada dalam pasal 49. Pasal 49 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Sana bunyinya bagaimana? Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun. Bagi setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1. Yang ayat keduanya, menelantarkan orang lain, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2. Untuk upaya hukum yang bisa ditempuh, ya bisa melalui pidana, bisa juga melalui perdata. Namun sebelum memilih mau menempuh melalui upaya pidana atau perdata, harus memastikan alat buktinya ada. Nah, kalau di pidana itu minimal ada 2 alat bukti yang harus disiapkan agar bisa diproses oleh kepolisian. Bagaimana cara mengumpulkan alat buktinya? Nah, alat buktinya bisa dengan melakukan visum apabila mengalami kekerasan fisik. Visum caranya harus melakukan laporan dulu atau bikin aduan dulu ke kepolisian. Nanti setelah itu minta rekomendasi untuk melakukan visum. Juga bisa dengan mengumpulkan foto, video, dan rekaman suara jika ada. Bisa juga minta catatan psikolog terkait kondisi psikologis yang dialami. Untuk kekerasan psikologis ini tentu harus ada. Apakah kekerasan fisik juga bisa menggunakan ini? Bisa. Kekerasan fisik juga bisa menggunakan untuk minta ke psikolog supaya dicek kondisi psikologisnya. Kumpulkan juga keterangan saksi, orang-orang yang melihat dan mendengar langsung peristiwa yang dialami. Itu nanti bisa dijadikan sebagai saksi. Untuk penyelesaian secara perdata, ini pada umumnya dilakukan dengan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Nah, kalau suami istri itu, ajukan gugatan cerai ke pengadilan. Kelebihannya apa? Kelebihannya memang ini lebih ringkas, lebih cepat. Karena hanya mengajukan gugatan, terus nanti membuktikan bahwa adanya kekerasan dalam rumah tangga, atau nanti membuktikan bahwa adanya perselisihan dalam rumah tangga tersebut yang terjadi secara terus-menerus. Ini bisa dijadikan alasan karena alasan yang diatur oleh undang-undang untuk sebagai alasan perceraian. Namun, menyelesaikan masalah KDRT dengan bercerai ini tidak memberi efek jera bagi pelaku. Seolah-olah KDRT hanya selesai dengan dibiarkan saja, hanya dengan perceraian saja. Sebenarnya jika terlebih dahulu mengajukan laporan KDRT,
laporan ke kepolisian, polsek atau ke polres. Setelah itu baru mengajukan gugatan cerai, itu malah lebih bagus. Ya, proses tahapannya gimana? Ya bisa melakukan aduan terlebih dahulu ke kepolisian, dapat putusan pidananya, setelah itu mengajukan gugatan cerai bisa juga secara bersamaan. Proses pidananya masuk, proses perdatanya juga masuk, jadi dilakukan secara bersama. Gugatan cerainya masuk, pidananya juga berjalan. Bisa seperti itu. Ya, untuk proses langkah penyelesaian secara pidana, tentunya korban harus membuat aduan ke Polres atau Polsek setempat. Korban bisa juga minta didampingi oleh penasihat hukum dalam melakukan laporan atau aduan ke pihak kepolisian. Tentunya dengan alat bukti yang sudah dipegang tadi, yang sudah dikumpulkan. Sehingga nanti kepolisian tinggal melengkapi berkas-berkasnya. Setelah lengkap, nanti berkas aduannya dilimpahkan ke kejaksaan. Kejaksaan nanti tinggal menyidangkan ke pengadilan. Nah, kelebihan dari penyelesaian masalah ini pastinya memang memberikan efek jera bagi pelaku. Bisa juga sebagai percontohan di masyarakat. Karena perbuatan kekerasan dalam rumah tangga, apapun alasannya, adalah perbuatan yang tidak dibenarkan. Sehingga ini harus menjadi sanksi sosial bagi masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang sama. Nah, untuk kekurangannya memang ketika pelaku dipenjara, itu tidak membuat ikatan perkawinan menjadi putus antara suami istrinya. Jadi memang harus melakukan gugatan perceraian tersendiri. Dan juga untuk kekurangannya tadi sebelumnya sudah saya jelaskan, kalau suaminya dipenjara, nanti siapa yang memberikan nafkah ke anak-anak karena suaminya dipenjara? Ya, itu untuk kekurangannya kalau di proses penyelesaian secara pidana. Itu kalau dilakukan oleh antara suami dan istri. Kalau dilakukan oleh antara suami dengan orang tua, atau suami dengan anak, atau suami dengan orang yang menetap di dalam rumah tangga tersebut, ya seperti asisten rumah tangga, orang-orang yang bekerja di rumah tersebut, ya tentu pertimbangannya lain lagi. Tadi sudah dijelaskan kelebihan dan kekurangan dari upaya hukum yang bisa ditempuh, mau itu melalui jalur pidana ataupun melalui jalur perdata. Tinggal sahabat JHP tentukan mana yang harus ditempuh. Yang jelas harapan kami tidak ada lagi korban-korban KDRT yang bingung harus melakukan langkah apa, harus melakukan upaya apa, atau terperangkap di dalam tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi terus-menerus dan berulang-ulang. Tentu kita semua berharap kasus-kasus KDRT ini tidak terjadi lagi, sehingga terjalinlah suatu rumah tangga yang rukun, rumah tangga yang bahagia, yang damai, yang sakinah, mawaddah, warahmah.